Oke, bagi kalian yang belum beli buku Psikotes Kakak, silahkan dibeli. Harganya hanya Rp45.000. Untuk pemesanan bisa melalui Shopee, nama tokonya Dewa Gede Tantara. Silahkan dicek atau enggak, link di bawah diklik aja, nanti langsung menuju ke toko. Dan bagi kalian yang ingin menghindari ongkir, kalian bisa beli PDF-nya aja atau e-booknya dengan cara DM IG dari @taruna_indonesia_tv dan harganya hanya Rp45.000. So silahkan keburu, jangan sampai keburu kehabisan. Jadi silahkan dipesan sekarang dan cek linknya di bawah atau enggak kalian DM IG @taruna_indonesia_tv. So kita lanjut ke video. Halo, welcome back to my channel Taruna Indonesia TV bersama saya Dewa Gede Tantara Tesa Putra. Dan di video kali ini mungkin video spesial ya, karena kemarin ada yang request dan hari ini kakak kabulkan. Dan di sini adalah tempat kerja teman kakak, tapi tempat kerja kakak di sini bisa dilihat. Jadi ini tuh kantor masih sewa ya, jadi menyewa suatu bangunan dan dijadikan kantor. Nah jadi sebelum video ini dimulai, silahkan bagi kalian yang belum subscribe channel kakak, silahkan di subscribe dulu Taruna Indonesia TV, karena kita akan selalu memberikan informasi terupdate terkait dengan perguruan tinggi kedinasan. Jadi di sini di video ini kakak juga ingin memberikan informasi kepada kalian terkait dengan isu-isu ya. Memang kemarin banyak sekali yang bertanya dan juga tentang web yang error. Kemarin memang banyak yang nge-DM ke kakak dan juga men-screenshot hasil dari web si pencatar, dan memang tertulis bahwasanya gagal lulus verifikasi. Jadi seperti itu. Nah, memang ada beberapa DM yang sudah tak balas, itu bahwasanya webnya sedang error. Dan kemarin di grup bimbingan kakak juga banyak yang bertanya dan ngetek kakak, dan juga sudah tak jawab. Itu memang posisi atau kondisi web sedang error. Nah, itu yang pertama informasi yang kakak kasih tahu. Kemudian yang kedua, bahwasanya sangat unik ya, di tes kesehatan ini ada kemarin yang bercerita kepada kakak, salah satu rekan kakak, dan itu memang bagaimana untuk peserta di tes kesehatan yang kondisinya reaktif. Nah, ini yang harus kita kakak bahas ya. Yang pertama, kondisi reaktif itu belum tentu kalian gagal. Kenapa belum tentu kalian gagal? Karena memang masih dirujuk untuk tes swab. Nah, kalau misalnya di tes swab kalian positif, otomatis kalian tidak diizinkan ikut tes kesehatan dan juga kesemaptaan ya, otomatis kalian gagal. Nah, itu yang pertama. Tapi kalau misalnya hasil swab kalian negatif, kalian akan menjalani kayak kayak jeda waktu lah. Kalau kakak melihat di tabel, itu kayak menjalani jeda waktu seperti itu. Jadi sampai menunggu batas waktu yang ditentukan 24 September itu tes terakhir dari kesehatan dan kesemaptaan, maka kalian akan lanjut apabila kalian nanti negatif. Nah, jadi seperti itu. Jadi kemarin memang lumayan banyak yang reaktif, tapi masih dirujuk ke swab karena yang namanya rapid kan itu tes secara cepat ya, secara cepat. Jadi kalau misalnya pas rapid kalian reaktif, ya otomatis kalian harus di swab, harus dirinci lagi apakah itu benar positif atau itu negatif. Nah, jadi seperti itu. Jadi nggak usah khawatir, makanya kakak sarankan selama kalian tes kesehatan, selama kalian tes kesemaptaan, jangan sampai kalian kontak fisik dengan orang lain. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, tetap pakai masker, tetap aplikasikan dari protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Nah, jangan sampai karena virus itu kalian malah gagal, digugurkan otomatis karena virus itu. Makanya kalian harus berhati-hati. Ya, agak merah ya mata kakak, kurang tidur. Jadi seperti itu adik-adik yang dapat kakak sampaikan. Kemudian kakak lanjut di video ini, kakak akan ngevlog sedikit di ruang kantor. Jadi ini merupakan ruang kantor kakak. Dan inilah meja kakak. Kakak baru saja datang. Ini masih berantakan dan kakak akan rapikan nanti. Jadi ini merupakan ruang duduk kakak. Nah, jadi di sini. Alright. Nah,
Jadi di sini merupakan tempat duduknya kakak. Di sini ada PC, ada laptop kakak. Kemudian selalu membawa bekal susu. Dan ini ada dompet. Dan ini kemarin yang kalian tanyakan alat ini ya. Yang kalian sebut head dryer. Nah, ini merupakan speed gun atau pengukur kecepatan kendaraan. Jadi seperti ini. Kalau misalnya kalian tembakkan ke suatu kendaraan, nanti akan kelihatan kecepatannya berapa. Nah, di sini ada kilometer per jamnya. Jadi seperti itu. Ini yang kalian tanyakan kemarin, yang kalian bilang head dryer. Aduh. Nah, jadi beginilah kondisi kantor atau ruangan kakak. Jadi kemarin ada yang bertanya atau ada request ngevlog di kantor. Sebenarnya di kantor tuh ngapain aja sih? Sebenarnya di kantor itu banyak kegiatan yang harus dilakukan ya, seperti ngurus administrasi, kayak ini ngurus surat. Nah, kayak ini contohnya ngurus surat. Kemudian ada survei-survei, kayak kemarin ada survei manajemen kecepatan lalu lintas. Kemudian ada juga BIMTEK atau bimbingan teknis. Kemudian sisanya ya udah ngerjain administrasi seperti itu. Kemudian kalau misalnya ada kegiatan acara kayak kemarin peresmian ya ikut kita dinas luar. Jadi makanya kalau kalian bertanya kenapa sih kadang-kadang karyawan tuh slow respon, kadang-kadang juga fast respon. Nah, jadi memang posisinya seperti itu adik-adik. Kakak tidak bisa menentukan waktu kakak sendiri, kapan kakak slow respon, kapan kakak fast respon. Kakak ingin fleksibel aja karena kegiatan kakak juga cukup lumayan padat. Makanya mohon dimaklumi kalau misalnya ada DM yang belum tak balas atau cuma kakak read, mohon maaf. Dan semoga apa yang kakak sampaikan di sini sih bermanfaat untuk kalian. Dan bagi kalian yang masih tes atau masih menjalani tes kesehatan dan juga semaptaan, kakak harap tetap semangat, tetap jalani dengan maksimal karena ini menentukan, sangat menentukan di nilai kalian nanti, apalagi nanti psikotes dan wawancara. Memang ada isu yang mungkin kalian dengar, psikotes dan wawancara itu ditiadakan, tapi kakak akan tetap cari tahu infonya apakah benar ditiadakan apa tidak. Berhubung dengan masa pandemi gelombang 2 ya, ini udah termasuk menurut kakak gelombang 2 karena gelombang 1 udah lockdown, kemudian new normal, tapi lagi ada surat edaran untuk pembatasan aktivitas masyarakat. Nah, makanya ini udah termasuk gelombang 2 menurut kakak. Makanya nanti kakak akan infokan lagi apakah benar wawancara dan psikotes itu ditiadakan. Tapi menurut kakak pribadi itu jangan sampai ditiadakan karena itu merupakan poin penting untuk kalian menjadi taruna. Satu, psikologi kalian itu harus benar-benar kuat mental, kuat tahan, dan lain sebagainya. Karena pada saat pendidikan itu banyak hal yang harus kalian dapat nanti. Kemudian mengenai wawancara itu kenapa penting? Karena panitia itu harus tahu motivasi kalian itu apa untuk menjadi taruna dan apa sih nanti yang kalian perbuat ketika kalian lulus dan apakah kalian mampu untuk kedepannya menjalani pendidikan baik itu D3 selama 3 tahun ataupun juga D4 selama 4 tahun. Jadi itulah salah satu alasan penting kenapa psikotes dan wawancara itu harus tetap diadakan. So mungkin itu aja sih yang dapat kakak sampaikan di video ini. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu karena channel kakak akan selalu memberikan informasi terupdate terkait dengan perguruan tinggi kedinasan. Dan jangan lupa bagi kalian yang belum beli buku kakak, buku psikotes, silahkan dibeli karena harganya hanya Rp45.000. Kalau kalian ingin menghindari ongkir, silahkan beli PDF-nya atau juga bisa DM untuk pemesanan PDF atau ebook melalui IG @taruna_indonesia_tv. So jangan lupa juga follow IG-nya di @taruna_indonesia_tv dan jangan lupa juga share video ini, like dan juga komen apa yang ingin kalian sampaikan di next video. So mungkin itu aja and see you next time. Peace.